Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hamdan lillah, syukur terima kasih kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang selalu mempertemukan kita di tempat yang amat sangat mulia ini untuk kita membaca ayat-ayatnya atau sabda-sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada kesempatan ini kita akan membaca mulai bab sedekah dan doa untuk mayit, untuk orang yang meninggal dunia. As-sadaqah anil mayit wa doa lahu, sedekah dan doa untuk mayit atau orang yang telah meninggal dunia. Mari kita buka lebih dahulu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang di belakang mereka, anak-anak cucu keturunan mereka, berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Ayat ini menunjukkan doa untuk orang-orang yang hidup, bagi mereka yang telah mendahuluinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering mendengar kalau orang tua kita telah wafat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Baik mereka yang masih hidup atau yang telah wafat, kita bersambung doa dan mereka. Hadis pertama, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha min ajr in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaq alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ibuku mati mendadak. Saya kira kalau seandainya ia sempat berbicara, tentu dia akan bersedekah, akan berpesan untuk bersedekah. Apakah dia memperoleh pahala kalau saya bersedekah atas namanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dapat. Ini diantara
jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping doa yang tadi disebutkan, tapi kemudian ada sesuatu yang dilakukan oleh si anak, lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, ini doa, ini amal, perbuatan amal sedekah ini untuk ibu saya, untuk ayah saya. Maka itu yang kemudian sampai menurut hadis ini. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Inilah di antara rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu seseorang wafat atau meninggal dunia, maka almarhum atau almarhumah itu masih bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang terjadi dalam hidup ini. Di sini disebut pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Jadi sedekah jariah ini sedekah misalnya untuk membangun masjid, untuk membangun rumah sakit, untuk membuat sekolah dan lain-lainnya, yang itu memang manfaatnya terus menerus, tidak putus-putus. Ketika dia mewakafkan tanah, lalu tanah itu dibangun untuk masjid, dibangun untuk rumah sakit, dibangun untuk sekolah, dibangun untuk lain-lainnya yang itu berkenaan dengan agama Allah, maka orang yang mewakafkan tadi terus menerus akan menerima pahala dari wakafnya itu. Begitu seterusnya. Ini shadaqatin jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Boleh jadi seorang guru mengajarkan satu ilmu kepada anaknya, ilmu bagaimana cara beribadah dengan baik, beribadah dengan benar, lalu kemudian itu diamalkan terus menerus. Atau mungkin seorang ulama menulis kitab yang amat sangat berharga, yang itu dia tulis ratusan tahun yang lalu, dan sekarang ini dibaca seperti Al-Imam Nawawi ini. Beliau mengumpulkan kitab ini, hadis ini, lalu kita membacanya, tentu beliau akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita gunakan saat ini. Begitu seterusnya. Yang ketiga, awaladin saleh yad'u lahu, atau anak yang saleh, yang anak ini kemudian berdoa untuk kedua orang tuanya, atau untuk almarhum atau untuk almarhumah. Begitu dia berdoa, doa ini akan sampai kepadanya. Makanya kita ini terus menerus bersambung doa dengan orang-orang yang kita cintai. Terus menerus kita ini bersambung doa, insya Allah, daripada hanya mengingat almarhum atau almarhumah, mengenangnya, lalu hanya melihat foto-foto peninggalannya. Itu lebih manfaat kalau berdoa dan berdoa. Jauh lebih manfaat. Selesai bab sedekah dan doa untuk jenazah atau mayit.
memuji masjid. Sekarang ini bab baru memuji masjid. An Anas radhiyallahu anhu qala marru bi janazah fa asnau 'alaiha khairan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarran faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat faqala Umar ibn Khattab radhiyallahu an ma wajabat faqala hadza asnaitum 'alaihi khairan fawajabat lahul jannah wa hadza asnaitum 'alaihi syarran fawajabat lahun nar antum syuhadaullah fil ard. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada jenazah lewat, orang-orang pada memuji kebaikan orang yang meninggal itu. Lalu Nabi SAW bersabda, pasti dia wajabat. Kemudian lewat lagi sesudah itu jenazah lain, lalu orang-orang mengingat, menyebut kejelekan jenazah itu, lalu beliau bersabda, wajabat, pasti dia. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu saat itu mendengar sabda Nabi SAW sempat bertanya, ma wajabat, apanya yang pasti ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang tadi kamu memuji kebaikannya, maka dia pasti bisa masuk surga. Dan yang kedua, ketika kamu menyebut keburukannya dan kejelekannya, maka dia pasti masuk neraka. Karena kamu ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada lagi hadis yang lain, an Abil Aswad qala qadimtul Madinah fajalastu ila Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim janazah wa uthna alaihi sahibiha khaira faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat thumma marra bi ukhra fa uthna ala sahibiha khairan faqala Umar wajabat thumma marra bi thalatha fa uthna ala sahibiha syarran faqala Umar wajabat qala al-Aswad faqultu wa ma wajabat ya Amirul Mukminin qala qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslim syahida lahu arba' bi khair adkhalahu Allah al-jannah faqulna wa thalatha qala wa thalatha faqulna wasnani qala wasnani thumma lam nas'alhu anil wahid. Dari Abil Aswad, dia berkata, saya ini pernah datang ke kota Madinah. Waktu itu Umar sebagai khalifah Amirul Mukminin, pimpinannya umat Islam. Tiba-tiba saat itu ada jenazah berlalu. Orang-orang memuji jenazah itu dengan kebaikan. Maka Umar berkata, pasti wajabat. Kemudian ada lagi jenazah berlalu. Orang-orang memuji kebaikannya. Lalu Umar berkata, pasti. Kemudian ada jenazah yang ketiga. Lalu orang menyebut keburukannya. Umar berkata, pasti. Abul Aswad bertanya kepada Umar, yang pasti apanya wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, aku pernah berkata demikian. Aku berkata demikian itu seperti yang pernah dikatakan Nabi SAW. Setiap Muslim disaksikan 4 orang kebaikannya, maka Allah memasukkan ke surga. Lalu aku bertanya, kalau hanya disaksikan 3 orang bagaimana? Umar menjawab, ya 3 orang juga. Aku bertanya, kalau hanya 2 orang? Ya 2 orang juga, kata Umar. Saya tidak bertanya bagaimana kalau hanya disaksikan 1 orang saja. Jadi kita ini saksi Allah di muka bumi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Antum syuhadaullah fil ard. Kamu ini adalah
saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka kemudian ketika jenazah itu lewat di hadapan Nabi SAW, lalu dipujinya, diakui kebaikannya, mereka semua menyaksikan akan kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, maka itu bisa jadi hal itu menjadikan yang bersangkutan dengan rahmat Allah akan masuk surga. Atau sebaliknya, ketika orang-orang menyaksikan bersaksi dengan keburukannya, kejahatan-kejahatannya, dan semua orang itu tahu. Maka hal yang demikian ini mengkhawatirkan yang almarhum, lalu kemudian bisa dimasukkan ke neraka. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai bab ini. Ada bab baru lagi, keuntungan orang yang mempunyai anak-anak yang meninggal ketika masih kecil. Nanti kita terangkan insyaallah. Berikutnya, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allah al-jannah bifadli rahmatihi iyahum, muttafaq alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai 3 orang anak yang meninggal sebelum mencapai usia balik, melainkan dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga sebab kasih sayang Allah terhadap anak tersebut. Sehingga bagi mukmin yang anaknya meninggal dunia, yang saat itu anaknya ini menjadi kesayangannya, kasih sayangnya, tetapi kemudian meninggal dunia. Bahkan Nabi menyebut 3 orang lagi. Bulan ini meninggal 1, bulan berikutnya meninggal lagi 1, bulan berikutnya meninggal, akan menjadikan dia masuk ke surga. Dengan syarat dia harus sabar, tabah menerima kejadian itu. Maka kita pelajaran yang lalu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghukum hati yang berduka. Tidak pernah menghukum air mata yang tumpah dari mata itu menangis dia. Tapi Allah akan menghukum seseorang itu dari ucapan lidahnya. Maksudnya memutuskan kalau dia ucapkan baik, kata-kata kalimatun thayyibah, baik kata-katanya itu, mulai dari kata-kata inna lillah dan seterusnya, saya akan bersabar, ya Allah beri kekuatan pada saya dan seterusnya, maka itulah yang kemudian bisa mengantarkannya ke surga. Karena kesedihan seorang mukmin, dia ketika meninggal anaknya yang pertama meninggal dunia, dia bersedih sekali. Tiba-tiba 3 bulan berikutnya anak berikutnya meninggal dunia. 3 bulan berikutnya ada yang meninggal dunia lagi. Itu bagi orang tua yang mengerti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan terlalu bersedih. Tetap bersedih, tetap berduka, tetapi di samping itu dia teringat akan janji Allah Subhanahu wa taala, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang musibah ini. Lalu tenanglah dia, lalu bersabarlah dia, dengan syarat perkataannya baik. Jangan mempertanyakan kepada Allah, mengapa anaknya diambil, mengapa anaknya meninggal dunia.
Tidak boleh. Ini adab aturan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak boleh ditanya. Apalagi ibaratnya semacam dimintai tanggung jawab. Mengapa? Ini tidak boleh kata-kata mengapa kepada Allah. Mengapa ya Allah engkau ambil anak saya? Yang pertama dia sabar sekali. Sabar sekali. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian musibah, anaknya meninggal lagi. Mungkin mulai setan berkata di hatinya, Allah ini mau apa? Kenapa anak saya diambil lagi? Kemudian sesudah itu anak yang ketiga diambil lagi. Ini orang-orang bisa kehilangan kesabaran, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kecuali orang yang dirahmati. Kalau dirahmati tetap dia sabar. Tetap dia sabar. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dia berkata seperti perkataan Nabi Yakub, fasabrun jamil. Kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Lalu dia berdoa pada Allah, maka itulah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi catatan penting bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan harus baik. Perkataan. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang sesuatu itu keluar dari ajarannya. Tidak boleh. Dia mengatakan setelah meninggal dunia, dia juga berkata, Alhamdulillah. Itu juga amat sangat dibenarkan. Alhamdulillah. Artinya, yang namanya puja-puji itu pasti milik Allah. Baik di waktu suka atau di kala duka, waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, waktu lapang, waktu sempit, tetap Alhamdulillah. Itu yang hebat. Hebat sekali. Dia meninggal dunia anaknya yang pertama, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan walhamdulillahi rabbil alamin. Anaknya yang kedua juga seperti itu. Anaknya yang ketiga seperti itu. Dan ketika dia punya anak 5 orang misalnya, 5-5-nya diambil oleh Allah. Dan dia menerima itu. Dia menerima ini tahu kalau anak-anak itu milik Allah. Karena dia memahami inna lillah, kita ini semua milik Allah. Milik Allah. Apa milik kita? Tidak ada. Kalaupun ada, paling-paling titipan amanat supaya dipakai selama hidup. Kalau sudah waktunya pulang kepada Allah, maka tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal saja. Yang namanya tempat tinggal, perkebunan, pertukuan, kemudian perdagangan, semuanya tidak bisa dibawa, ditinggal. Makanya benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, Al-Kayyiz man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal baik, berbuat baik untuk kepentingan sesudah matinya. Cerdas dia. Dia tahu, ini orang cerdas, dia tahu di depan itu kematian saya itu. Saya juga tidak tahu. Mau seminggu, sebulan, setahun, saya tidak tahu. Tapi persiapan harus jalan terus. Terus menerus. Tidak boleh dia berkata, mungkin umur saya ini kurang 5 tahun mungkin. Karena sekarang ini umur saya masih, tidak boleh. Umur tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Makanya kita berlindung kepada Allah.
kita berlindung dari su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah min su'il khatimah. Sehat di panggung, joget-joget, jatuh dia, meninggal. Kok bisa? Apa karena joget mematikan dia? Tidak juga. Yang lain juga tetap berjoget bisa. Ternyata ini meninggal dunia. Itulah kehidupan. Atau ketika dia berolahraga, tiba-tiba dia meninggal dunia. Begitu seterusnya. Tetapi orang mukmin itu terus menerus. Kalau pakai sabda Nabi kita sallallahu wasallamu alaih, beliau bersabda, aksiru min zikri hadimil ladzat. Banyak-banyaklah kamu mengingat pemutus kenikmatan, al-maut. Banyak-banyaklah kamu mengingat kematian, supaya kamu ini terus menerus membersihkan diri, memperbaiki diri, mempersiapkan diri, terus menerus. Nah, itu yang kita minta bimbingannya, taufik dan hidayahnya, supaya kita ini tetap selalu sadar dengan kehidupan ini, dan berdoa, berbuat, berdoa, beramal, dan seterusnya. Ini ibu ini dapat takdir anaknya itu mendahului dia. Padahal anaknya itu ada yang kelas 1, ada yang kelas 3, ada yang kelas 5, meninggal semuanya. Tapi ibu itu bersedih, tetapi kesedihannya itu ada batas. Dia tahu mereka semua kembali kepada Allah, dan kemudian dia berharap kepada Allah, berharap anak-anaknya ini nanti 3 orang ini menunggu dia di pintu surga. Dia berharap sekali begitu anak ini sudah masuk surga, karena memang anak-anak dia lihat di surga kok tidak ada orang tuanya itu. Lalu dia berkata, ya Allah, saya tidak mau masuk kecuali kalau saya ini dibimbing, dituntun oleh orang tua saya. Lalu dipanggillah orang tuanya. Lalu orang tuanya membimbingnya, menuntunnya masuk ke surga. Itu orang tua yang sabar, yang menerima, yang ridho, dan seterusnya. Jadi kata-kata ridho ini yang menerima. Apapun yang terjadi, dia menerima. Jadi dia punya anak, beberapa anak. Ada anak yang amat sangat nakal sekali. Satunya anaknya patuh, rajin, ahli ibadah, terus menerus misalnya. Yang meninggal malah yang ahli ibadah. Tidak boleh ibu bilang, kok ndak yang nakali ini diambil. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang mengurus, yang mengatur itu dia. Dia yang mengatur. Dia bilang, alhamdulillah anak saya kembali, dan insya Allah mudah-mudahan anak saya yang nakal ini Allah perbaiki keadaannya. Allah perbaiki keadaannya. Begitu. Ya, di saat anaknya meninggal dunia, lalu dia berdoa, ya Allah ampuni anak saya, dan ini perbaiki anak saya yang nakal ini, bimbinglah dia. Tidak ada yang membimbing dia kecuali Engkau. Ternyata memang setelah itu anaknya yang nakal ini berubah. Nah, ini semua kekuasaan Allah. Apa yang tidak termasuk kekuasaan Allah? Semua kekuasaan Allah. Dan saya pernah menyampaikan di tempat ini, mungkin ketika seseorang itu punya anak dan dia tidak mau menerima kehadiran anaknya, karena anaknya itu lahir mesti perempuan. Jadi suami istri ini pertama melahirkan anak perempuan. Kemudian sesudah itu
lahir lagi anak kedua perempuan, lahir lagi anak ketiga perempuan. Ini si ayah ini mulai kalau anak pertama masih nerima, anak ketiga ini sudah istilahnya itu hatinya sudah mulai bukan bersyukur, bukan, tapi kok perempuan lagi. Ibunya hamil lagi karena tidak ikut KB. Lahir yang keempat perempuan lagi. Tiba-tiba si ayah ini tidak menerima, dan kata si ayah, ini lahir anak yang kelima ini perempuan. Kata ini anak yang keempat lahir perempuan, kata si ayah, kamu kalau lahir lagi perempuan yang kelima, saya cerai kamu. Gitu. Kalau ini anak mau lahir anak kelima ini, kamu kalau lahir lagi anak perempuan, saya cerai kamu. Jadi bapak ini bahlul ya, jahil. Dikiranya ibu ini punya, kalau main komputer laki perempuan, dikiranya mau begitu. Pokoknya kamu kalau lahir lagi perempuan, saya cerai kamu. Mungkin ibu ini sedih ya, diancam begitu. Dan kemudian lahirlah anak laki. Tapi kemudian anak perempuan yang pertama meninggal dunia. Lahir beberapa waktu, anaknya perempuan pertama meninggal dunia. Kemudian sesudah itu lahir lagi anak laki-laki, tapi anak perempuan yang kedua sesudah itu meninggal dunia. Ini. Jadi dalam kisah itu akhirnya semua anak perempuan itu meninggal, kecuali satu. Anak perempuan yang lahir terakhir tidak meninggal, kemudian diganti dengan anak laki. Kemudian yang perempuan yang terakhir ini, kemudian itu yang mengurus orang tuanya. Dia tidak mau nikah karena mengurus orang tuanya. Padahal ini anak tidak diharapkan lah. Itu yang tidak ridho, tidak nerima. Yang hebat lagi, ketika lahir anak perempuan, lahir pertama anak perempuan, lahir kedua anak perempuan, lahir ketiga anak perempuan, keempat anak perempuan, kelima anak perempuan, keenam anak perempuan. Nah ini yang mungkin saya salah letak. Jadi di kejadian ini dia bilang, kamu kalau lahir lagi anak ketujuh, saya cerai kamu. Anak ketujuh, anak lahir perempuan anak ketujuh, saya cerai kamu. Tiba-tiba mungkin karena doanya orang tua, ibunya ini berdoa, lalu si ayah ini bermimpi. Ayah ini bermimpi, yang punya anak ke-6 dan akan punya anak ke-7, dia bermimpi terjadilah hari kiamat besar, yaumul hisab. Terjadi hari kiamat. Kemudian kata malaikat, dia dihisab. Ternyata hisabnya buruk dan dia harus masuk ke neraka. Jadi dibawa dia ke neraka. Lewat pintu pertama. Di pintu pertama itu ada anak perempuan yang menjaga, yang melindungi ayahnya, sehingga malaikat tidak bisa lewat dari pintu pertama itu. Malaikat melanjutkan masuk ke pintu kedua.
Di pintu kedua ada anak nomor 2. Juga menghalangi malaikat. Malaikat itu terus pada pintu ketiga. Terhalang oleh anak perempuan yang ketiga. Kemudian sesudah itu melanjutkan pintu keempat. Di sana terhalang oleh anak yang keempat. Sesudah itu lanjut malaikat itu. Pintu kelima. Pintu kelima ada anak kelima. Juga menghalangi, melindungi ayahnya. Kemudian melanjutkan ke pintu ke-6. Ini anaknya 6, mau ke-7. Anak yang ke-6 berdiri di pintu neraka melindungi ayahnya. Begitu dia diseret terus masuk ke pintu ke-7, sampai pintu ke-7, pintu gerbang neraka terbuka, waliyadbillah. Hatta idza futihat abwabuha, pintu neraka dibuka, sudah dia dengar itu, ya apa? Ngerinya, dahsyatnya api neraka, waliyadbillah. Tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. Setelah melihat neraka itu. Karena di pintu yang ke-7 tidak ada penjaga, tidak ada anak yang ke-7, tidak ada. Lalu dia berdoa, ya Allah beri anak saya perempuan yang ke-7. Beri Allah marzuqna sabi'ah. Ya Allah beri saya anak perempuan yang ke-7. Karena nanti kalau dia masuk neraka itu ada anak ke-7. Itu manusia. Jadi manusia ini, kita ini kembalikan kepada Allah, baik tidaknya. Jangan memutuskan sendiri. Jangan berpikir sendiri. Tapi terus berdoa pada Allah, mana yang terbaik. Menurut dugaan kita baik itu, ternyata buruk. Menurut dugaan kita buruk itu, ternyata baik. Mungkin masih ingat ayatnya itu. Boleh jadi kamu ini menyukai sesuatu, kita mulai membenci. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu ini membenci sesuatu, tidak suka. Padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu ini menyukai sesuatu, mencintai sesuatu. Padahal ini terus diminta pada Allah supaya ini diwujudkan. Ternyata itu buruk bagi kamu tidak tahu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ini yang kemudian orang mukmin ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bilang alhamdulillah. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mengatakan alhamdulillah. Ini antara lain. Makanya kemudian di sini ketika Allah mengambil ibu ini, anaknya 3, itu baik bagi dia. Rahmat bagi ibu ini, rahmat. Diambil anak pertama, rahmat itu. Rahmat. Diambil anak kedua, rahmat, bahkan kali 2 itu. Diambil anak ketiga, tetap rahmat. Orang kalau tidak mengerti ajaran Nabi SAW, dia bertanya, mana apanya rahmat anak saya habis 3-3-nya. Mana rahmat kayak begitu? Tidak. Itu dia tidak paham. Bahwa kehidupan ini bukan menurut maunya dia, tapi menurut kehendaknya. Coba ibu-ibu lihat, bagaimana kehidupan yang bermacam-macam ini. Karena memang semua Allah yang mengatur. Makanya kemudian kita lihat hadis berikutnya hampir sama. An Abi Sa'id. Kita lihat berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamut li ahad minal muslimin thalathah minal walad la tamassuhun nar illa tahillatal qasam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mempunyai 3 anak yang meninggal dunia melainkan tidak akan menyentuh api neraka kecuali hanya sekedar untuk
menepati sumpah Tuhan. Maksudnya Allah itu berjanji, menetapkan semua orang itu pasti akan melewati api neraka. Itu di surat Maryam. Pasti, wa in minkum illa wariduha. Tiap kamu mesti akan melewati neraka itu. Kalau untuk orang mukmin, dinginlah dia, selamatlah dia. Tapi kalau untuk orang kafir, dia lalu berlutut di api neraka itu. Hadis yang berikutnya, yang terakhir sama saja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, dhahabar rijal bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala istami'na yawma kadza wa kadza. Fajtama'na fa'atahunna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Thumma qala ma minkum min imra'atin tuqaddimu thalathah minal walad illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnain. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, orang-orang laki-laki itu selalu mendapat pelajaran darimu, dari sabda-sabda Nabi, dari sabda-sabdamu. Tolong ya Rasulullah, buatkan untuk kami, luangkan untuk kami satu hari kami akan bertemu denganmu dan engkau mengajarkan kepada kami apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ini perempuan minta, katakanlah minta kajian pada Nabi SAW. Nabi bersabda, berkumpullah di hari ini dan seterusnya. Mereka berkumpul. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkannya apa-apa yang perlu beliau sampaikan, yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, nah ini beliau bersabda, ma minkum min imra'atin tuqaddimu thalatha minal walad illa kanu laha hijaban minan nar. Tidaklah dari kamu, wahai ibu-ibu, yang mempunyai 3 anak yang meninggal dunia, maka pasti anak itu akan menjadi hijab, tirai, pendinding dari api neraka. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau 2? Faqalat imra'atun wasnain, kalau 2 ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, ya juga 2. Hanya tentu kalau 2 itu dindingnya mungkin 2 lapis, kalau 3 itu 3 lapis, mungkin begitu. Makanya orang dulu kalau punya anak meninggal masih kecil, senang sekali dia, karena dia tahu ini untuk saya, ini untuk tabungan saya. Itu paham. Dan ibu ini yang mengerti persoalan ini, lalu dia dapat takziah dari seseorang, lalu orang itu tidak berkabung, tapi mengucapkan selamat ya Bu, ibu punya 3 tabungan. Mungkin ibu benar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak pengajian ini, tidak punya paham ini, jangan bilang begitu. Marah dia, tidak paham dia. Karena itu kesedihan bagi dia. Saya pernah mendapatkan satu catatan, lebih kurang. Pertama ini terjadi di masa tabi'in. Dia punya, jadi si suami ini kakinya kena, katakanlah infeksi, lalu kena penyakit yang katakanlah berubah menjadi infeksi berat, lalu dokter memotongnya, dipotong. Kemudian sesudah itu, dalam keadaan dia sedang terbaring itu, ada berita dari keluarganya kalau anaknya itu 1 meninggal dunia. Lalu dia berkata kepada anaknya, dia berkata kepada Allah,
Ya Allah, kalau Engkau ambil satu dari anggota badan saya, itu kaki sampai lutut, saya masih punya 3 anggota badan lagi. Masih ada 3 anggota badan. Kalau Engkau ambil anak saya satu, saya masih punya beberapa anak lagi. Bagimu segala puji, baik di waktu suka atau di kala duka. Nah, kira-kira istrinya ini ketika menghadapi musibah ini lebih kurang ketika orang mau datang ke tempatnya dia mengingatkan. Itu ibu-ibu kalau mau datang ke tempat saya untuk memberikan bela sungkawa, saya tidak memerlukan bela sungkawa. Tapi kalau mau mengucapkan ucapan selamat, saya terima. Tapi ini ibu tingkat tinggi ya toh. Tingkat tinggi. Iya, ibu ini menangis biasa, sedih, menangis. Dia menangis karena itu tadi, karena memang musibah. Lalu bukan karena itu lalu dia tertawa, dia enggak. Tapi dia paham. Ini memang satu rahmat besar yang Allah berikan kepadanya. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya setiap orang mukmin yang mendapatkan musibah apapun bentuknya, seringan apapun, seberat apapun, itu biasanya ada pahalanya. Mungkin kalau Nabi menyebutkan itu sampai duri yang kena kakinya, atau ketika di rumahnya itu ada gelas terjatuh pecah, lalu dia lewat kena kakinya berdarah, itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Semakin berat musibah itu, semakin besar pahalanya. Semakin besar. Jadi berat ini hati rasanya, itu semakin besar itu. Jadi ini yang menjadi rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang prinsipnya itu kita menyebut inna lillah. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Kalau kita sudah sadar ini milik Allah, maka Allah boleh berbuat apa saja kepada saya. Apa saja. Jadi kalau ibu ini anaknya punya 3, diambil 3. Ya, habis, tidak apa-apa. Itu memang milik Allah kok. Milik Allah. Tidak apa-apa. Ketika seorang mendapatkan ujian berat, tidak apa-apa. Pokoknya ini saya ridha pada Allah. Allah menentukan ini. Lalu dia minta pada Allah. Yang diminta apa? Kesabaran. Ya Allah, berikan kepada saya kesabaran, ketabahan, dan seterusnya. Jadi kebalikannya, ketika saya mendapatkan satu kisah su'ul khotimah, waliyadbillah, seseorang itu dia diuji dengan berat, penderitaan berat sekali. Lalu dia berkata, apa maunya Allah kepada saya ini? Perkataannya. Lalu dia berkata, sempat di catatan itu saya masih ingat, andai kata Allah akan membalas saya dengan surga Firdaus karena penderitaan saya ini, tidak cukup itu surga Firdaus. Itu perkataannya. Lalu dia mati dalam keadaan seperti itu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Mungkin ini saja yang bisa kita bicarakan, yaitu kita ini perlu terus berdoa, baik untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk sesama mukmin, baik mereka masih hidup, apalagi telah wafat mendahului kita. Dan yang kedua, kesabaran yang baik itu tentu akan mendatangkan rahmat, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Lebih-lebih lagi di akhirat. Coba ibu lihat anak tadi yang meninggal dunia, ibu itu punya anak 3.
lalu tiga-tiganya semua meninggal dunia. Jadilah ibu itu misalnya seorang diri. Bagaimana kehidupannya? Tentu kalau dia bersama Allah, maka hal itu tidak ada masalah. Tetap Allah akan merahmatinya, membantunya, menolongnya, menghilangkan kesedihannya, menghilangkan. Karena semua itu hati ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kalau orang lain itu sudah berteriak-teriak, menjerit, tidak mampu, tidak kuat, tapi bagi dia tidak. Hanya dia berdoa, berzikir, berdoa dan berdoa. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, di tempat ini dalam keadaan seperti saat ini kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, kelalaian kami, kelupaan kami, kealpaan kami. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Rahmati keduanya, baik mereka masih hidup bersama kami, apalagi telah wafat mendahului kami. Ampuni dan maafkan pula saudara-saudara kami, jamaah kami yang telah mendahului kami. Berikan bagi mereka semua tempat yang mulia di sisimu. Lindungi mereka dari fitnah kubur. Masukkan mereka semua ke dalam surgamu. Dan lindungi mereka, lindungi kami semuanya dari api neraka. Rabbana ya Allah, perbaiki kehidupan kami. Allahumma ya Allah, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk hidup. Jadikan kehidupan kami penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebajikan, penuh dengan ketakwaan. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami dalam semua persoalan kami. Persoalan dunia, apalagi persoalan akhirat. Perbaikilah semua urusan dunia kami, perbaiki pula semua urusan akhirat kami. Allahumma ya Allah, lindungi kami dari segala musibah, lindungi kami dari segala wabah. Wabah apapun namanya, lindungilah kami, dan Engkau sebaik-baik pelindung. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawallana fiman tawallait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.